Pemirsa, salah satu yang sering dikhawatirkan oleh pasangan muda adalah pengaturan keuangan. Nah, bagaimanakah pengaturan keuangan secara syariah sebaiknya oleh pasangan muda? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Chandra. Bu Yeti, ini ada pertanyaan dari Mas Ilham, pemirsa kita, di mana beliau baru menikah, sedang menata rencana pengelolaan keuangannya secara syariah, namun masih bingung bagaimana sih sebetulnya harus memulainya. Bagaimana Ibu? Ya, nah sekarang ini kan pasangan muda. Yang harus kita ketahui adalah dua-duanya berpenghasilan apa enggak. Jadi istrinya Mas Ilham ini kerja juga atau enggak. Kalau misalnya hanya Mas Ilham saja, berarti disepakati bersama gimana caranya nih income dari suami, kita mau petakan seperti apa rencana ke depannya gitu ya. Tapi kalau misalnya istrinya juga berpenghasilan, maka nomor satu tanyakan dulu istrinya ikhlas nggak kalau income-nya juga dimasukkan ke dalam kepentingan atau kebutuhan keluarga. Nah, baru sama-sama rencanakan mau apa dulu nih. Apakah mau nyicil rumah dulu kalau belum punya rumah, atau harus langsung nabung untuk masa tua barangkali, atau mau menyisihkan untuk asuransi mana yang belum punya dan sebagainya. Jadi sama-sama sepakati secara transparan berapa adanya dana setiap bulan, apa yang harus dibagi kemana saja gitu. Jadi memang tujuan keuangannya dulu yang harus ditetapkan gitu. Betul, ya Bu Yeti ya. Tapi berbicara tadi investasi dan juga asuransi yang disinggung oleh Bu Yeti, kiranya yang paling sesuai bagi pasangan baru, investasi dan asuransi syariah yang seperti apa Bu? Yang pertama, apakah mereka sudah punya proteksi atau belum sama sekali? Kalau belum sama sekali, harus punya proteksi untuk penggantian income. Artinya, bila terjadi sesuatu, maka ada santunan. Orang awam lebih bilangnya life insurance, asuransi jiwa gitu ya. Kemudian yang berikutnya baru, apalagi nih yang harus diproteksi, misalnya kesehatan, karena biaya kesehatan mahal. Jadi pasangan suami istri muda ini harus punya juga asuransi kesehatan. Setelah itu apalagi? Berikutnya jangan lupa harus menyisihkan juga untuk biaya tak terduga, karena ini kan biasanya gawat darurat tuh bisa kapan aja terjadi, dana darurat harus tersedia. Kemudian mereka merencanakan untuk langsung punya keturunan apa enggak? Kalau sudah ya harus mulai dipikirkan bagaimana nanti menabung, tentunya nggak terlalu panjang kalau itu jangka waktunya kan, untuk biaya melahirkan. Kemudian biaya akikah, kalau di Islam kan ada akikah baik perempuan atau laki-laki ada gitu. Kemudian jangan lupa juga biaya-biaya setelah itu, misalnya biaya hitan kalau laki-laki dan sebagainya. Itu juga harus masuk ke dalam rencana untuk menabungnya dia atau investasinya. Oke, tapi kalau secara syariah sebenarnya ya Bu ya, yang harusnya mengelola keuangan secara syariah di dalam keluarga itu siapa sih? Suami, istri, atau bagaimana? Umumnya itu wanita, istri gitu ya. Tetapi ya kembali lagi pada kesepakatan bersama, karena kan ada juga pasangan-pasangan yang nggak bisa pegang uang gitu, nggak bisa disiplin dalam mengelola keuangan. Nah tentunya pasangannya harus menjadi backupnya. Jadi kalau misalnya istrinya, harusnya istrinya, tapi istrinya nggak terbiasa atau nggak bisa disiplin mengelola keuangan, ya mau nggak mau sepakati bersama, nanti suaminya yang megang barangkali gitu. Atau kalau misalnya suami yang terlalu boros juga kan istrinya harus ngerem-ngerem, dan itu harus disepakati bersama biar tujuan utama mereka tercapai nantinya. Oke, masih muda sudah perlu tidak sih memikirkan dana pensiun Bu sebetulnya? Harus. Karena dana pensiun itu makin dini kita memiliki dana pensiun, makin besar manfaatnya nanti gitu. Jadi jangan ditunggu sampai usia menjelang 40 baru ingat dana pensiun, harus dari sejak awal. Barangkali sebagai penutup Bu Yeti bisa diberikan tips bagi para pasangan muda yang barangkali menyaksikan kita, kiranya bagaimana untuk merancang pengelolaan finansialnya. Pertama, sepakati bersama, lalu lakukan secara transparan rencana-rencana apa yang ingin mereka tuju. Kemudian jangan lupakan proteksi-proteksi yang akan membantu mereka dalam mengelola keuangan. Jadi sarananya jangan hanya investasi saja, proteksi juga harus diutamakan, karena ini yang kadang-kadang kayaknya sepele, tapi ketika terjadi risiko itu yang menghabiskan tabungannya mereka. Jadi harus selalu ingat, harus proteksi diutamakan, kemudian juga tabungan atau investasi lakukan sesuai dengan kebutuhan dan di mana diperlukannya. Dan juga tentunya harus disiplin untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjangnya. Betul, ya Bu ya. Betul. Terima kasih Bu Yeti atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh